video kali ini gue mau ngebahas film yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Preman Pensiun. Pasti udah gak asing lagi nih mendengarnya apabila kalian yang sudah sering ngikutin sinetronnya dari dulu. Sejak musim pertamanya tayang pada 2015, sinetron garapan sutradara Aris Nugraha ini berhasil merebut hati penonton karena keunikan jalan cerita dan tokoh-tokohnya. Kisah dalam Preman Pensiun sendiri bercerita pada kehidupan Kang Bahar, yaitu bos preman yang memegang kekuasaan di sejumlah pasar, terminal, dan jalanan di kota Bandung. Namun sepeninggal Kang Bahar, anak buahnya yang berisikan Gobang, Cecep, Didik, Ujang, Bohim, Joni, Mang Uu, Murad, dan Pipit yang dipimpin oleh Kang Mus, mereka memutuskan untuk pensiun dari karirnya sebagai preman dan beralih mencari pekerjaan yang lebih baik. Oke, bagi kalian yang kepo nih kelanjutan dari kisahnya, langsung aja yuk kita mulai ke alur ceritanya. Film pun dimulai di mana seorang berjaket merah yang sedang berjalan seorang diri di suatu pasar. Ia sedang diikuti dan dikejar oleh 3 orang yang tak dikenal. Pria berjaket merah itu pun berlari dan membela dirinya. Namun pada akhirnya ia pun kalah, lalu ia dikeroyok oleh 3 orang tak dikenal tersebut. Berpindah di kediaman Kang Mus, mantan bos preman yang beralih menjadi pengusaha kecimpring. Di pagi hari, Kang Mus pun didatangi mantan anak buahnya, yaitu Ujang. Ujang juga ikut berbisnis kecimpring bersamanya. Ujang menyampaikan bahwa bisnisnya mulai sepi. Namun Kang Mus pun tak khawatir. Mereka tetap harus bertahan karena mereka punya banyak karyawan yang bergantung pada bisnisnya. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Kang Mus mendapatkan telepon dari Kinanti, yaitu anak gadisnya Kang Bahar. Kinanti bilang ia ingin ke Bandung memperingati 1000 hari sepeninggalan ayahnya. Setelah memutuskan sambungan telepon dari Kinanti, Kang Mus lalu menanyai Ujang terkait kejadian pengeroyokan di pasar kemarin. Dengan perasaan bingung, Ujang pun menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Ujang lalu menelpon Murad dan Pipit, menanyai kabar kejadian di Pasar Baru. Murad dan Pipit yang hendak bekerja sebagai satpam di mal tersebut pun mendengar kabarnya. Namun ia nggak banyak tahu. Mereka berdua bilang kalau pelakunya bukan orang situ, dan polisi sedang menyelidikinya. Di sisi lain, Gobang kembali lagi ke Bandung. Ia kembali lagi karena bisnis lelenya yang sedang bangkrut. Di terminal, ia menemui Bubun dan menanyakan tentang kabar kawan-kawannya. Ada Cecep yang sedang menganggur, Bohim yang sudah punya toko kaosnya sendiri, Mang Uu yang kembali menjadi pawang kuda lumping, Iwan yang menjadi petinju, dan Dik-Dik yang menjadi pengusaha jaket. Namun, bukan itu saja tujuan Gobang kembali ke Bandung. Ia pun mendatangi adik perempuannya yang ternyata suaminya menjadi korban pemukulan di Pasar Baru. Ternyata, pria berjaket merah itu adalah adik ipar dari Gobang, yang dikeroyok hingga masuk ke rumah sakit. Dan polisi pun masih mencari pelakunya. Kemudian berpindah pada Kang Mus yang sedang memantau pabrik kecimpringnya. Tiba-tiba ia didatangi oleh Kinanti yang ternyata sudah sampai di Bandung. Sembari silaturahmi, Kinanti pun mengabari bahwa keluarganya akan berbelanja di mal pada malam harinya. Mendengar itu, Kang Mus langsung meminta Ujang untuk menyuruhnya membentuk perlindungan untuk keluarga Kang Bahar. Ujang langsung menelpon Murad dan Pipit untuk menjalankan tugasnya. Ujang juga meminta Kang Mus untuk hadir menonton pertandingan tinju yang dimana mantan anak buahnya yaitu Iwan akan bertanding di pertandingan tinju tersebut. Sepulang dari pabrik kecimpring, Kang Mus pun mendapatkan anak gadis satu-satunya yaitu Safira, tiba-tiba diantar oleh seorang cowok sepulang sekolahnya. Kang Mus pun langsung menanyai Safira dan ternyata anak cowok itu adalah anak kuliahan dan teman dekatnya. Namun, sebagai seorang ayah Kang Mus pun gelisah, memikirkan siapa cowok tersebut. Kemudian berpindah pada Gobang. Setelah dari terminal, ia pun bersilaturahmi menemui kawannya satu persatu. Dimulai dari Bohim, Mang Uu, dan Cecep. Ia pun bilang bahwa ia meminta bantuan mereka dan mereka pun siap membantunya mencari pelaku yang sudah menghabisi adik iparnya. Di sisi lain, Murad dan Pipit yang diperintahkan Ujang menjaga keluarga Kang Bahar, mereka berdua pun langsung bergegas ke mal, lalu memantau keluarga Kang Bahar dan memastikan keluarga Kang Bahar aman. Kemudian scene berpindah pada Dik-Dik. Di tengah-tengah kesibukan bisnis jaketnya, ia pun menerima kabar bahwa istrinya Imas sedang mengandung anak pertama. Berpindah pada Kang Mus.
yang makin kebingungan karena anaknya diajak pergi oleh pacarnya yang bernama Randy. Dengan berat hati, Kang Mus pun mengizinkan anaknya jalan-jalan ke Cikapundung bersama pacarnya. Namun, tetap Kang Mus menelpon Ujang untuk meminta Murad dan Pipit mengawasi dan menyampaikan pesan pada si Randy, bahwa harus hati-hati terhadap anaknya Kang Mus. Jangan sampai menyakitinya apalagi soal hati. Di malam harinya, Murad dan Pipit pun bergegas ke Cikapundung dan menemui si Randy, dan langsung menyampaikan pesannya. Di keesokan harinya, Randy dan Safira pun mendadak putus setelah mendapatkan pesan dari Murad dan Pipit. Kemudian beralih pada Kang Mus. Ia kedatangan tamu seorang kawan lamanya, yaitu Kang Idris, yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Di sana, Kang Idris mengingatkan kembali Kang Mus agar tetap melanjutkan amanah yang telah diberi oleh Kang Bahar. Setelah Kang Mus bertemu dengan sahabat lamanya, ia pun langsung bergegas pulang. Namun setibanya di rumah, Kang Mus mendapati anaknya sedang menangis karena diputusin oleh pacarnya. Kang Mus yang mendengarnya pun marah. Ia pun langsung mengontak Ujang dan menyuruhnya memaksa Randy untuk balikan lagi. Ujang, Murad, dan Pipit pun langsung mengejar Randy yang kebetulan bertemu di jalan dan memaksanya untuk segera balikan lagi. Dan akhirnya Randy dan Safira bisa nyambung lagi. Di sisi lain, Gobang menemukan info siapa yang mengeroyoki adik iparnya. Berkat investigasi dari Cecep, ternyata Darman dan gengnya lah pelakunya. Gobang pun menyuruh semua gengnya untuk berkumpul, berencana untuk balas dendam, namun tanpa sepengetahuan Kang Mus. Akhirnya mereka semua pun berkumpul. Ada Gobang, Murad, Pipit, Cecep, Bohim, Mang Uu, Ujang, dan Joni. Tanpa kehadiran Dik-Dik yang tidak boleh keluar sama istrinya. Gobang meminta anak buahnya untuk mengeksekusi Darman yang telah mengeroyoki adik iparnya. Lalu mencari informasi siapa yang menyuruh Darman. Di tengah gerimisnya kota Bandung, mereka pun beranjak ke markas Darman dan anak buahnya. Hingga pada akhirnya, pertempuran antara pasukan Gobang dan pasukan Darman pun tak dapat dihindari. Hingga ia pun bicara. Namun tak disangka, Darman pun menjawab. Ternyata, Dik-Diklah yang membayarnya untuk mengeroyoki Dayat, adik ipar dari Gobang. Kemudian di keesokannya, Ujang pun laporan ke rumah Kang Mus dan memberitahu yang sebenarnya. Dengan kecewa, Kang Mus pun ingin menyelesaikannya dengan Dik-Dik sendiri dan memintanya bertemu di sore harinya. Ternyata, Dayat, adik iparnya Gobang pun meninggal dunia, meninggalkan istri dan anaknya. Kabar pun tersebar bahkan sampai ke telinga Kang Mus. Sebelum bertemu Dik-Dik, Kang Mus pun mampir dahulu ke rumah Kang Bahar. Kang Mus bertemu lagi dengan Kinanti sembari duduk di kursinya yang dahulu ketika bersama Kang Bahar. Dengan sedih mengingat Kang Bahar dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, Kang Mus pun merasa gagal karena konflik antar mantan anak buahnya. Karena baginya anak-anak buahnya adalah keluarganya sendiri yang masih dalam tanggung jawabnya. Akhirnya, Kang Mus pun bertemu empat mata dengan Dik-Dik. Dengan kecewanya Kang Mus pun marah besar. Ternyata Dik-Dik bohong soal bisnisnya berjualan jaket. Ternyata Dik-Dik masih menjadi preman seperti dahulu. Pemalak, rentenir, dan semacamnya. Masih di bisnis yang dahulu. Dik-Dik menyuruh Darman memukuli adik iparnya Gobang karena masalah hutang. Kang Mus pun meminta menyelesaikan urusannya sendiri dengan Gobang. Atau kalau tidak, Kang Mus akan turun tangan. Dan Dik-Dik pun memilih untuk menghadap Gobang seorang diri. Polisi pun akhirnya mengetahui akan pertempuran antara Gobang dan Darman. Dan para polisi pun mengincar Gobang atas penyerangan tersebut. Di malamnya, Kang Mus dan Ujang menepati janjinya untuk menonton pertandingan tinju dan mendukung anak buahnya, yaitu Iwan. Namun ketika Kang Mus menonton pertandingannya, Gobang ternyata sudah berhadapan empat mata dengan Dik-Dik. Gobang yang penuh dendam langsung menusuk Dik-Dik untuk membalaskan dendamnya. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa, begitu ujar Gobang. Dan akhirnya, Dik-Dik pun tewas meninggalkan istrinya yang tengah hamil dan juga meninggalkan kawan-kawannya. Dan akibat perbuatan Gobang, ia pun dilarikan ke penjara. Dan Kang Mus, ia sangat merasa gagal akan tanggung jawab dan amanahnya dari Kang Bahar. Terlihat raut wajah penyesalan pada dirinya. Ia merasa tidak bisa melindungi para anak buahnya yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri.
dan film pun berakhir. Poin penting yang dapat kita ambil adalah balas dendam dan kekerasan hanya akan membawa malapetaka bagi semuanya. Hendaklah kita hidup dengan damai dan tentram dengan sesama manusia. Mungkin inilah akhir dari video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.